إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un? Fata'ala Allahul Malikul Haqq, la ilaha illa huwa Rabbul 'Arsyil Karim." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha?" Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian ini dengan sia-sia, tanpa ada tujuan dan juga tanpa ada hikmah yang diinginkan? Kalian hanya sekedar makan dan juga minum, bersenang-senang dengan kehidupan dunia, tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah juga kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Yaitu apakah kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dibangkitkan setelah kematian? Dan kemudian kami tidak akan membalas apa-apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan yang batil yang semacam ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Haqq. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini tidak dengan sia-sia, akan tetapi memiliki tujuan dan juga memiliki hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan dan juga hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya di dalam ayat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkanku. Dan juga dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya.
yaitu yang paling ikhlas dan juga yang paling benar mencocoki bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah tujuan yang sangat agung yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, menguji hamba-hambanya, menguji makhluknya dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah, apakah mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ataukah mereka justru mengambil salah satu dari makhluknya untuk dijadikan sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini adalah merupakan tujuan yang sangat agung, hikmah yang sangat mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala juga mengutus para rasulnya untuk mengajari makhluknya, untuk mengajari hamba-hambanya bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjuki kepada mereka kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajari mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi dan tidak untuk disekutukan dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut menyerukan an i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tinggalkanlah taghut, yaitu seluruh sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dalam ayat yang mulia ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka begitu saja, tanpa diperintah dan juga tanpa dilarang. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul yang mengajari mereka kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajari mereka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Sehingga para rasul tersebut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepakat untuk mengajari kaumnya, menyerukan kepada kaumnya untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ini adalah merupakan siratul mustaqim, jalan yang lurus, dan merupakan dinul Islam, agama Islam, agama yang mengajarkan untuk hamba-hambanya, untuk para makhluknya beristislami lillahi bitauhid, untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan juga tunduk dan patuh serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'atu minas syirki wa ahli, dan juga berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan. Ini adalah merupakan agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasulnya, semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam kitabnya, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Dan juga agama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian,
dan aku ridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Sehingga tidak dibenarkan bagi seorang pun untuk mencari selain agama Islam untuk dijadikan sebagai agamanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia termasuk orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yasma'u bi min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, tidaklah mendengar salah seorang pun dari umat ini, baik Yahudinya atau Nasraninya, kemudian dia tidak beriman dengan sesuatu yang aku bawa, kecuali dia termasuk dari penduduk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agama Islam ini adalah merupakan agama yang bisa mengantarkan pemeluknya kepada janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika membantah orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, ketika mereka mengklaim, mengaku bahwasanya yang akan masuk ke dalam surga hanyalah mereka, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih." Kata Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menyatakan tidak akan masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang Yahudi ataukah orang-orang Nasrani. Maka kata Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, tilka amaniyuhum, itu adalah merupakan angan-angan mereka, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, datangkan bukti-bukti jika kalian adalah orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih. Tidak seperti yang kalian angan-angankan. Akan tetapi yang akan masuk ke dalam surga adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, man aslama wajhahu lillah. Orang yang menyerahkan wajahnya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan amalan-amalannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan juga dia berbuat ihsan. Dia di dalam beramal mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya akan mendapatkan balasan di sisi Rabbnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah agama yang dibawa oleh para rasul, yaitu agama Islam. Ia mengajarkan pemeluknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan kesyirikan. Demikian pula agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita seluruhnya untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang membimbing umatnya bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang taat kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul, wa may yuti'illaha war rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atas mereka, yaitu dari kalangan minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, dan juga as-siddiqin, dan juga as-syuhada, para syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka yang dia kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya menyatakan, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana telah kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun bermaksiat kepada rasul tersebut, maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengadabnya, menghukum Fir'aun dengan adab yang pedih. Demikianlah ancaman bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ancam dengan nerakanya, sebagaimana Fir'aun ketika bermaksiat kepada Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menghukum Fir'aun dengan adab yang sangat pedih. Nas'alullah Subhanahu wa taala ayuwaffiqana jami'an. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya untuk bisa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.